Terima kasih yang mulia. Untuk perbaikan ngambil pokok-pokoknya untuk identitas pemohon, kedudukan MK dan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kami sudah ringkas menjadi 3 lembar dan alasan permohonan hanya sekitar 4 lembar yang mulia. Rekan saya Nurizky Hafifah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenankan pada sore hari ini kami selaku kuasa hukum pemohon akan menyampaikan poin-poin perbaikan permohonan pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon adalah Brahma Aryana, pekerjaan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Yang dilakukan perbaikan saja yang dibacakan. Baik yang mulia. Ini untuk alamat sudah kami perbaiki dengan menggunakan alamat sesuai KTP pemohon yang mulia. Mulia Majelis Hakim Panel, untuk bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon izin untuk dianggap telah dibacakan. Kemudian untuk bagian kedudukan hukum atau legal standing pemohon, selain sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, pemohon selama ini concern pada isu demokrasi dan pemilu atau pilkada, di mana pemohon aktif dalam lembaga Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia atau KIPP Indonesia. Dalam tahapan pemilu 2024, terhadap potensi terjadinya delegitimasi atas penyelenggaraan pemilu 2024 terkait dengan terbuktinya adanya pelanggaran berat etik Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara putusan nomor 90 tahun 2023 yang menjadi dasar terbitnya peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pelanggaran berat etik Hakim Konstitusi tersebut sebagaimana diputuskan dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023, di mana ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena terhadap proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 didasari pada adanya pelanggaran berat sabta karsa utama. Pelanggaran berat tersebut antara lain tidak mengundurkan diri hakim terlapor dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan nomor 90 tahun 2023. Padahal secara nyata dan telah terbukti hakim terlapor dalam putusan MK nomor 2 tahun 2023 memiliki benturan kepentingan dengan keluarganya yang terbukti mendapatkan keuntungan sehingga bisa mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden karena dibukakan pintu melalui putusan nomor 90. Selain itu, hakim terlapor dalam putusan MK nomor 2 tahun 2023 terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90 tahun 2023. Maka dengan tidak mengundurkan dirinya hakim terlapor dalam putusan MK nomor 2 tahun 2023 dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan serta dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90 tentunya akan berdampak pada legitimasi putusan tersebut yang menjadi dasar terbitnya PKPU nomor 23 tahun 2023. Mengacu pada pasal 17 ayat 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang pada pokoknya mengatur seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009. Kemudian pasal 1 angka 3 Undang-Undang 48 tahun 2009 mengatur Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya pasal 17 ayat 5 Undang-Undang 48 tahun 2009 juga berlaku bagi Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Apabila ketentuan pasal 17 ayat 5 Undang-Undang 48 2009 tidak dapat diterapkan untuk Mahkamah Konstitusi, maka akan menjadi berbahaya bagi perkembangan Mahkamah Konstitusi di mana berdasarkan putusan MK nomor 2 tahun 2023 telah terbukti adanya konflik kepentingan serta adanya intervensi dari pihak luar. Oleh karenanya ketentuan pasal 17 ayat 5 Undang-Undang 48 2009 seharusnya pula dapat diterapkan kepada Mahkamah Konstitusi mengingat Mahkamah Konstitusi
Konstitusi merupakan badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman dan memiliki landasan konstitusional yang sama inkasu pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pemaknaan atas frasa atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam ketentuan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 tahun 2023, menimbulkan ketidakpastian hukum karena diputus dengan mendasarkan pada adanya intervensi dari pihak luar dan didasari adanya benturan kepentingan, sehingga mengakibatkan adanya persoalan hukum atas keberlakuannya ketentuan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90. Ketidakpastian hukum atas keabsahan ketentuan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 tentunya akan berdampak pada keabsahan PKPU nomor 23 tahun 2023 dan tentunya akan berpengaruh pada keabsahan penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar pemohon mengalami kerugian konstitusional. Selain itu, terjadinya intervensi kekuasaan atas penanganan perkara nomor 90 tahun 2023 yang telah memberikan pemaknaan atas pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 serta terdapatnya konflik kepentingan telah menimbulkan kerugian bagi pemohon di mana sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan beraktivitas di dunia peradilan tentunya sangat dirugikan karena distrust yang timbul akibat adanya intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan tersebut telah merugikan pemohon. Berdasarkan uraian poin 61 sampai dengan 6.16 tersebut di atas, maka telah terbukti pemohon telah memenuhi syarat sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B dan huruf C PMK nomor 2 tahun 2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan akuo. Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi terhadap bagian permohonan pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dapat diajukan pengujian kembali atau tidak nebis in idem. Pada intinya telah terjadi perubahan atas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 tahun 2023. Sementara pemohon mengajukan permohonan pengujian atas pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, yakni terhadap frasa yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya apa yang dimohonkan oleh pemohon berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang telah diputus pada putusan nomor 90 tahun 2023. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 tahun 2023 dapat dilakukan pengujian kembali. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Victor Santoso. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Pokok permohonan terhadap bagian provisi mohon izin untuk dianggap dibacakan Yang Mulia. Dan terhadap alasan permohonan kami membagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama pasal 69 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 tahun 2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 90 tahun 2023 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1. Dan subbagian ketiga, pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 tahun 2023 membuka syarat menjadi presiden dan wakil presiden pada usia 21 tahun. Yang keempat, varian amar putusan Mahkamah Konstitusi dan proses peninjauan kembali atas putusan nomor 90 tahun 2023 yang cacat hukum. Untuk mempersingkat waktu Yang Mulia, mungkin saya hanya akan membacakan pada subbagian pertama dan bagian keempat saja Yang Mulia. Silakan. Terhadap permohonan pemohon pada subbagian pertama bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum, artinya dalam suatu negara hukum haruslah menjamin ada suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dimaksud adalah badan peradilan harus bebas dari kekuasaan lembaga negara manapun inkasu, eksekutif maupun legislatif, terutama dalam membuat setiap putusan
putusan-putusannya karena putusan pengadilan adalah urat nadi dari badan peradilan itu sendiri, di mana tempat seluruh elemen negara menempatkan harapannya untuk mendapatkan keadilan. Bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, sehingga ketentuan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 Tahun 2023, di mana dalam amar putusannya selengkapnya dianggap dibacakan bahwa sayangnya proses pemeriksaan dan putusan tersebut dilakukan secara melanggar etik dan hukum dengan penjelasan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran etik berat seperti: pertama, hakim terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan nomor 90 tahun 2023. Kedua, hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 tahun 2023. Artinya, rumusan norma sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan 90 tahun 2023 yang berbunyi dianggap dibacakan, dihasilkan dari adanya ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan yang masuk atau dibukakan pintu oleh hakim terlapor dalam putusan MK nomor 2 tahun 2023, serta didorong dengan adanya kepentingan antara lain hakim terlapor dalam putusan MK nomor 2 tahun 2023 dengan orang yang memiliki hubungan keluarga yang akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden, dan terbukti orang tersebut kemudian dapat mencalonkan diri dan dicalonkan oleh partai pengusung menjadi calon wakil presiden pasca putusan 90 tahun 2023. Terlebih lagi dalam putusan MK nomor 2 tahun 2023, hakim terlapor terbukti berpihak pada salah satu calon wakil presiden yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan melakukan ceramah mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia capres-cawapres, sehingga hakim terlapor dalam putusan MK. Maka dengan terbuktinya pelanggaran pada uraian tersebut di atas, maka telah nyata dan terang benderang terdapat pelanggaran atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terjadi dalam proses pemeriksaan hingga pengambilan keputusan nomor 90 tahun 2023. Berdasarkan uraian pasal 4 angka 1 dan angka 4.5 tersebut di atas, maka ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 90 tahun 2023 telah melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam pasal 24 ayat 1 huruf Undang-Undang Dasar 45, serta terdapat terbukti konflik kepentingan yang secara nyata telah melanggar prinsip suatu negara hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap alasan permohonan pada subbagian keempat, dalam membuat amar putusan, Mahkamah Konstitusi memiliki 3 varian amar putusan, antara lain mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon, mengabulkan sebagian permohonan pemohon, dan melakukan ultra petita pada amar putusan pemohon. Artinya, dengan tujuan dan niat baik dalam permohonan akuo, tentunya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu rumusan yang konstitusional tanpa didasari pada adanya konflik kepentingan ataupun adanya intervensi dari pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap ketentuan norma akuo. Bahwa hal ini tentunya menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwah serta demi kepentingan bangsa dan negara ke depannya, karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan tafsir akhir dari Undang-Undang Dasar 45 yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta menjadi guidance bagi membentuk undang-undang dalam membentuk norma yang berdasarkan rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan 90 tahun 2023 yang secara nyata dan terang benderang serta telah terbukti terdapat pelanggaran etik berat in casu telah terjadi konflik kepentingan antara hakim terlapor yang menjadi ketua MK saat itu yang memiliki kekuasaan untuk menentukan amar putusan saat tidak terjadi mufakat dalam musyawarah, serta telah terbukti adanya intervensi dari pihak luar ke Mahkamah Konstitusi dalam memutus dan telah terbukti telah terjadi saling mempengaruhi, di mana putusan nomor 29 tahun 2023, 51 tahun 2023 dan putusan nomor 55 tahun 2023 saat hakim terlapor dalam putusan MK tidak ikut dalam RPH untuk memutus perkara tersebut, maka amar putusan ketiga putusan tersebut adalah menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Padahal Mahkamah Konstitusi dapat saja melakukan ultra petita sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Sementara dalam putusan nomor 90 tahun 2023 saat hakim terlapor masuk dalam RPH untuk membuat putusan, terdapat 3 hakim berubah sikap, di antara 1 hakim menyatakan mengabulkan permohonan, sementara 2 hakim melakukan concurring opinion. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana
nasib penegakan hukum konstitusi ke depan apabila terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh sang penjaga konstitusi yang di dalamnya terkandung pelanggaran etik secara berat di mana terdapat pelanggaran konflik kepentingan, intervensi terhadap kekuasaan kehakiman, juga terdapat tindakan saling mempengaruhi, namun putusan tersebut tetap dipertahankan dan dijadikan sebagai landasan pemilu 2024.